Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Eko Mang Aditya Kusumawardana dengan NIM 25110111081 dari kelas Mikro Konseling E. Di sini saya akan membuat tugas video ujian tengah semester mata kuliah Mikro Konseling Dasar. Di sini saya akan membuat video konseling berdurasi kurang lebih 10-15 menit. Pertama-tama, izinkanlah saya menjelaskan beberapa teknik keterampilan yang ada di Mikro Konseling Dasar. Yang pertama ada teknik keterampilan attending behavior. Keterampilan attending behavior adalah sebuah keterampilan yang dimana kita sebagai konselor memusatkan konsentrasi kita kepada konseling kita agar proses konseling ini berjalan dengan lancar dan kondusif, seperti kita memberikan gestur tubuh seperti apa, gerakan tangan seperti apa, nada bicara kita seperti apa, supaya konseling merasa nyaman bercerita kepada kita. Yang kedua ada open and close question. Keterampilan ini yang dimana kita mulai mengobservasi atau menganalisa permasalahan dari seorang konseling kita dengan cara kita menanyakan beberapa pertanyaan untuk mendorong konseling kita untuk bercerita lebih lanjut. Jadi yang pertama ada open question, yaitu kita memberikan pertanyaan terbuka untuk konseling kita, dan kita mengharapkan jawaban yang dimana jawaban itu menjelaskan tentang permasalahan konseling itu. Yang kedua ada close question, dimana kita menanyakan pertanyaan singkat dan kita meminta jawaban singkat oleh konseling kita, seperti apakah kamu sudah makan. Nanti jawaban dari konseling kita yaitu sudah, Pak, seperti itu. Yang ketiga ada client observation skill, yang dimana keterampilan ini berguna untuk kita sebagai konselor untuk mengobservasi tingkah laku dan perilaku dari konseling kita, bagaimana gerak-geriknya, supaya kita lebih mengerti dan lebih bisa memberikan jawaban-jawaban yang mungkin akan membantu konseling tersebut. Yang keempat ada encouraging, paraphrasing, dan juga summarizing, yang dimana tiga hal ini adalah kunci utama atau hal utama dalam konseling itu sendiri. Yang dimana encouraging ini adalah yang berarti mendorong, yang dimana kita memberikan dorongan berupa pertanyaan supaya konseling mau menjelaskan lebih dalam isi dari cerita mereka. Yang kedua ada paraphrasing, yang dimana kita memberikan pemahaman kepada konseling kita bahwa kita sudah paham dengan ceritanya dan mulai berpikir bagaimana memberikan solusi kepada mereka. Dan yang ketiga yaitu summarizing, yaitu kita meringkas atau merangkum kembali isi cerita dari konseling itu. Mungkin kita akan memberikan solusi atau kita akan memberikan nasihat kepada konseling tersebut. Yang kelima ada reflection of feeling, yang dimana kita sebagai konselor memberikan sedikit perasaan dalam proses konseling ini, sehingga perasaan konseling itu lebih merasa dihargai dan mungkin akan lebih lanjut bercerita secara lebih santai dan tenang, karena kita dianggap sudah memiliki pemahaman atau kita lebih enak diajak bicara. Yang keenam ada reflection of thinking, di mana keterampilan ini yaitu konselor mengulang menyajikan ide, keyakinan atau pandangan dari seorang konseli dengan kata-kata mereka sendiri. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh konseli tersebut, supaya kita dapat memberikan ide-ide baru dan solusi-solusi terbaru untuk menyelesaikan masalah dari konseli tersebut. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Berikut adalah cuplikan dari proses konseling yang saya telah praktekkan bersama teman saya. Selamat siang, Hari.
Terima kasih sudah datang hari ini. Gimana kabar kamu hari ini? Baik, jadi begini Pak, saya itu seperti merasa lelah dengan sekolah baru saya, yang dimana itu teman-teman saya seperti tidak menganggap saya begitu Pak. Jadi saat ini kamu sedang merasa lelah dan mungkin kamu saat ini sedang banyak pikiran ya. Iya benar Pak. Belakang ini saya merasa cemas seperti itu Pak, yang dimana teman-teman saya itu seperti mengejek saya. Jadi kamu sekarang sedang mulai beradaptasi dengan lingkungan baru sekolah kamu begitu. Betul itu Pak. Teman-teman saya yang di sini beda budaya dan kadang saya merasa seperti terasingkan Pak, seperti itu. Oh, saya bisa memahami lingkungan baru, tentu saja perbedaan budaya yang baru kan. Itu bukan hal yang mudah bagi siapapun. Kamu hebat sudah mulai bertahan sejauh ini. Ah, Kalau boleh tahu, kamu bisa ceritakan nggak lebih spesifik tentang apa yang membuat kamu merasa berbeda? Jadi begini Pak, kan budaya saya dengan mereka itu kan berbeda, seperti cara berbicara mereka dengan saya, terus bahasa daerahnya, terus makanan dan musik sebagainya. Nah, itu yang membuat mereka itu seperti mengejek budaya saya begitu Pak. Tapi saya itu tidak pernah loh mengejek budaya mereka, seperti cara bicara mereka itu seperti itu Pak. Jadi kamu merasa kalau budaya kamu itu yang membuat kamu sudah diterima di sekolah baru kamu. Ya betul itu Pak. Saya itu seperti kepikiran terus, apakah saya itu cocok dengan sekolah ini begitu Pak. Jadi kamu saat ini bertanya-tanya, apakah tempat ini itu beneran untuk kamu ya, bro? Uh, Uh, Bagaimana biasanya kamu merespon teman-temanmu jika mereka berbuat seperti itu? saya merespon itu sebenarnya cuma diem saja. Tapi kadang tuh saya kan seperti tertawa sedikit, tapi di dalam hati saya tuh seperti sakit banget Pak gitu Ya, Pak. sebenarnya kamu merasa sakit kan? Apa yang kamu rasakan saat itu? Saya itu ya yang saya rasakan Pak, saya itu merasa sedih dan juga minder Pak. Ya dimana tuh teman-teman saya itu seperti terus saja mengejek saya Pak, seperti itu Pak. Pasti, pasti kamu sedih dan merasa tidak percaya diri dengan kelakuan mereka. Apakah kamu sudah mulai mencoba mencari teman-teman baru yang lebih menerimamu? Sebenarnya sudah Pak. Mereka itu baik banget Pak sama saya Pak. Yang dimana tuh mereka tuh selalu mengajak saya ngobrol seperti itu Pak. Senang mendengarnya. Itu langkah yang bagus. Menurutmu apa yang membuat kamu bisa nyaman berteman dengan mereka? Mereka itu suka seperti suka gini bertanya tentang daerah saya gitu Pak. Jadi saya tuh merasa saya merasa dihargai di sini Pak, seperti itu Pak. Berarti kamu kalau ada yang menghargai budayamu itu kamu merasa lebih senang, lebih semangat gitu kan? Kalau begitu, menurutmu ada hal yang kamu lakukan untuk menambah teman baru seperti mereka atau tidak? Mungkin saya bisa memulai dengan menceritakan tentang diri saya sendiri Pak, dan tidak menutup untuk berteman dengan yang lain Pak, seperti itu. Kamu berpikir bahwa membuka diri bisa jadi cara untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ya betul banget Pak, saya itu ingin mencoba seperti itu Pak, supaya saya mendapatkan banyak teman. Baik Hari, sebelum saya akhiri sesi konseling ini, saya ingin merangkum dulu apa-apa saja yang kamu tadi sampaikan ke saya. Poin yang pertama, kamu sedang beradaptasi dengan sekolah baru dengan berbeda budaya. Poin yang kedua, kamu saat ini masih sedih dan minder karena identitas budaya kamu berbeda dengan teman-temanmu di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kamu mulai mendapatkan teman-teman baru yang mulai menghargai kamu. Dan poin yang keempat, kamu ingin mencoba membuka diri dengan teman-teman baru agar bisa lebih terima dan merasa lebih nyaman. Apakah yang saya sebutkan ini benar? Ya Pak, benar sekali Pak.
Baik, terima kasih karena sudah mau berbagi cerita dengan saya hari ini. Hari itu langkah yang sangat bagus. Jadi kita akhiri dulu proses konseling hari ini dan kita lanjutkan lagi minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih Pak ya sebelumnya. Saya itu merasa lebih lega setelah konseling dengan Bapak.